Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Fidatul Amanda dengan NIM 110851002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil dari skripsi saya yang berjudul Kepatuhan India terhadap Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women pada Dowry. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan bab 1. Yang pertama pendahuluan. Adapun skripsi ini terbelakangi oleh yang pertama, kasus Dorida di India itu masih menjadi masalah yang sangat serius karena ribuan perempuan meninggal setiap tahun akibat tuntutan sebuah mahar atau yang kita sebut dengan dowry. Nah, data dari NCRB mencatat 7.466 kasus pada tahun 2017 dan juga masih mencapai total kasus yaitu 6.450 pada tahun 2022. Nah, kemudian tradisi dowry yang awalnya ini bertujuan untuk membantu para perempuan di India setelah menikah, di mana hal itu telah berubah menjadi tuntutan ekonomi yang memberatkan keluarga si perempuan dan sering memicu kekerasan domestik. Nah, kemudian hal itu menyebabkan India meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women sejak tahun 1993 dan memiliki hukum seperti Dowry Prohibition Act 1961. Tetapi praktik dowry ini masih tinggi akibat lemahnya penegakan hukum dan budaya patriarki yang sangat kuat. Nah, kemudian lemahnya penegakan hukum dalam kasus Dorida terlihat dari masih rendahnya tingkat pelaporan dan minimnya efektivitas implementasi Dowry Prohibition Act 1961 ini. Nah, sehingga hal ini membuat praktik kekerasan terhadap perempuan tetap berlangsung meskipun telah dilarang secara hukum. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah kasus Dorida di India itu masih menunjukkan tingginya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meskipun India tersebut telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1993. Nah, tingginya angka kasus tersebut, kemudian dan juga lemahnya penegakan hukum, serta kuatnya budaya patriarki menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen internasional India dengan implementasi perlindungan perempuan di tingkat domestik. Nah, oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana kepatuhan India terhadap CEDAW dalam menangani kasus Dorida periode tahun 2019 hingga 2022. Nah, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana kepatuhan India terhadap CEDAW dalam penanganan kasus Dorida di India. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan India terhadap CEDAW dalam melaksanakan kewajiban internasional terkait penanganan kasus Dorida periode 2019 hingga 2022. Nah, manfaat penelitian ini yaitu yang pertama secara akademis, di mana penelitian memberikan kontribusi pada studi hubungan internasional dengan memperdalam pemahaman tentang kepatuhan India kepada instrumen hukum internasional yaitu CEDAW dalam konteks sosial dan juga budaya domestik yang kompleks, terutama terkait isu kekerasan berbasis gender seperti dowry death ini. Yang kedua, manfaatnya secara praktis, di mana penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah India dan juga organisasi internasional terkait dalam memperbaiki pelaksanaan CEDAW serta penanganan kasus dowry death, sehingga meningkatkan perlindungan hak perempuan dan juga menurunkan angka kekerasan berbasis gender di lapangan. Adapun 5 studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi. Yang pertama, implementasi CEDAW di India, studi kasus diskriminasi perempuan dalam tradisi pemberian dowry yang ditulis oleh W. Sukarni Pertiwi, Alvenida, dan Karolistia 2021. Yang kedua yaitu jurnal artikel yang berjudul Dowry Violence Against Women in India, ditulis oleh Gus Bosep 2023. Yang ketiga, Legal Policy Against Women Rights Violence in the Dowry Deaths in India, yaitu ditulis oleh Bunuhan pada tahun 2022. Nah, jurnal artikel yang keempat yaitu Dowry is a Serious Economic Violence, Rethinking Dowry Law in India, yaitu ditulis oleh Lingam pada tahun 2023. Yang terakhir itu menggunakan referensi implementasi CEDAW dengan studi kasus diskriminasi perempuan dalam tradisi pemberian dowry atau mahar yang ditulis oleh Pertiwi tahun 2021. Nah, adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah menggunakan international law compliance, yaitu yang didasarkan oleh Albert Cass dan Anthony Anderhekes, di mana dalam lupa ngeluarin. Dalam teori ini, Albert Cass dan Anthony Cass
mengemukakan 5 aspek untuk mendasari penelitian ini. Yang pertama, aspek administrasi dan manajerial. Yang kedua, perhatian pada faktor-faktor politik dan sosial. Yang ketiga, dimensi hubungan kerjasama internasional. Yang keempat, peran mekanisme penanganan konflik dan penyelesaian sengketa yang fleksibel. Dan yang kelima, pengakuan atas kompleksitas implementasi. Kemudian, metode dari penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Batasan penelitiannya adalah 2019 hingga tahun 2022. Unit tingkat analisisnya adalah kepatuhan India terhadap shadow. Unit eksplanasinya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan India terhadap shadow. Dalam kasus Doridet, level analisisnya negara yaitu India. Nah, teknik pengumpulan data menggunakan metode library research dari kepustakaan dengan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan Melles dan Haberman. Yang pertama yaitu data reduction, di mana pengumpulan dan pemilihan data yang relevan melalui studi perpustakaan yang didapatkan melalui laporan, dokumen, maupun sumber data empiris lainnya. Yang kedua yaitu data display, proses penyajian data yang sudah diseleksi dan diorganisir pada tahap sebelumnya menggunakan kalimat sistematis. Yang ketiga yaitu adalah completion, drawing, and verification. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, pada proses ini dilakukan analisis menggunakan kerangka teori yang sesuai agar penelitian ini lebih sistematis dan juga linear. Nah, kemudian sistematika penulisan dari penelitian ini adalah yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 pelemahan hak perempuan dan pelecehan seksual dalam kasus Doridet di India, bab 3 posisi India dalam shadow terkait kasus Doridet, bab 4 analisis kepatuhan India terhadap shadow dalam pandangan kasus Doridet, bab 5 yaitu penutup. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu judulnya pelemahan hak perempuan dan pelecehan seksual dalam kasus Doridet di India. Secara garis besar kita akan membahas tentang di mana kondisi hak perempuan dan praktik Doridet di India yang didasari oleh penjelasan berikut. Perempuan di India yaitu tuh masih berada pada posisi yang rentan akibat kuatnya budaya patriarki, sehingga sering mengalami diskriminasi, kekerasan domestik, pelecehan seksual, dan juga Doridet. Meskipun telah ada perlindungan hukum dan juga India telah meratifikasi CEDAW ini, namun perempuan masih belum memperoleh perlindungan yang efektif dalam kehidupan sosial maupun hukum. Nah, munculnya Doridet ini menunjukkan bahwa perempuan di India itu masih dipandang sebagai beban ekonomi dalam sistem patriarki. Tuntutan Dowry yang terus meningkat sering berujung pada kekerasan hingga kematian terhadap perempuan setelah pernikahan. Nah, kemudian kasus Doridet ini memperlihatkan bagaimana tradisi sosial dapat berubah menjadi mekanisme kontrol terhadap perempuan, di mana tekanan ekonomi dan juga budaya digunakan untuk mempertahankan dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Nah, ketimpangan ini meningkatkan tekanan pernikahan dan juga melahirkan siklus kekerasan antar generasi di mana anak-anak korban sering ditelantarkan atau mengalami stigma sosial. Nah, selain itu, praktik Dori merusak kohesi keluarga dan komunitas. Survei National Family Health Survey NFHS 5 2019 hingga 2001 menunjukkan bahwa sekitar 23% perempuan India pada usia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bab 3. Judulnya posisi India dalam shadow terkait kasus Doridet. Pada bab ini kita akan membahas secara garis besar yaitu implementasi shadow dalam penanganan Doridet di India. Implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women di India ini cenderung masih bersifat legal formal, sementara akar masalah Doridet ini justru berada pada struktur sosial masyarakat. Akibatnya, meskipun regulasi terus diperkuat, perempuan ini tetap berada dalam tekanan ekonomi dan sosial setelah menikah, terutama ketika keluarga dianggap memenuhi tuntutan dowry atau mahar yang diajukan oleh keluarga mempelai. Nah, kemudian kerangka hukum India dalam menangani kasus Doridet dibentuk melalui Dowry Prohibition Act 1961 yang melarang praktik dowry. Section 30 for BIPC yang mengatur hukuman terhadap pelaku Doridet serta Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 untuk melindungi perempuan dan kekerasan domestik. Tetapi
Meskipun regulasi tersebut cukup kuat secara hukum, implementasinya masih belum efektif karena tingginya pengaruh budaya patriarki dan lemahnya penegakan hukum di masyarakat. Selanjutnya, kita membahas tentang strategi dan juga program India dalam menangani dowry debt. Yang pertama, India mempunyai strategi dan program, yaitu pembentukan kerangka hukum. Yang kedua, kampanye anti dowry dan kesetaraan gender. Yang ketiga, National Commission for Women (NCFY). Yang keempat itu peningkatan mekanisme penanganan kasus. Yang kelima pembentukan fast track course. Nah, kemudian ada pun kerangka hukum nasional India dalam menangani dowry debt ini. Yang pertama ada Dowry Prohibition Act 1961. Yang kedua ada Section 34 di Indian Penal Code. Yaitu yang ketiga ada Section 49 aka Indian Penal Code IPC. Terus yang keempat ada Protection of Women from Domestic Violence 2005. Terus kemudian yang terakhir adalah pasal 14, 15, dan 21 Konstitusi India. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan bab 4, yaitu analisis kepatuhan India terhadap CEDAW dalam penanganan kasus dowry debt. Untuk aspek pertama yang dikemukakan oleh Abraham K. Antonikas, kita akan membahas lemahnya sistem administrasi dan manajemen dalam penanganan masalah diskriminasi hak perempuan di India. Nah, lemahnya sistem administrasi di India terlihat dari lambatnya proses investigasi dan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk dowry debt. Banyak korban mengalami kesulitan dan pelaporan karena birokrasi hukum yang rumit dan kurang responsif terhadap kasus yang berbasis gender ini. Nah, kemudian manajemen penanganan diskriminasi perempuan di India masih belum berjalan merata antar negara bagian. Beberapa wilayah seperti Uttar Pradesh dan Bihar masih menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap praktik dowry dan juga kekerasan domestik akibat kuatnya budaya patriarki. Nah, kemudian meskipun India telah memiliki berbagai kerangka hukum dan juga udah meratifikasi CEDAW ini, namun koordinasi antar lembaga penegak hukum dan juga perlindungan perempuan masih belum efektif sepenuhnya. Nah, di mana kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap perempuan tidak ditangani secara optimal di tingkat domestik. Nah, aspek yang kedua yaitu pengaruh faktor politik dan sosial terhadap kepatuhan India pada CEDAW dalam kasus dowry debt. Nah, pada aspek ini di mana kepatuhan India terhadap CEDAW ini tuh masih dipengaruhi budaya patriarki yang menormalisasikan praktik dowry dalam kehidupan sosial masyarakat. Di mana faktor politik di India terlihat dari belum meratanya implementasi kebijakan perlindungan perempuan antar negara bagian, sehingga penanganan kasus dowry ini masih sering tidak konsisten. Nah, kemudian setelah itu ada pun tekanan sosial dan juga dominasi keluarga dalam sistem perkawinan di India yang menyebabkan banyak perempuan ini sulit melaporkan kekerasan akibat tuntutan dowry meskipun telah tersedia perlindungan hukum perempuan. Aspek selanjutnya adalah peran mekanisme penyelesaian sengketa adalah penanganan kasus dowry debt. Dalam aspek ini dijelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus dowry debt di India masih menghadapi banyak hambatan pada tahap investigasi dan pembuktian kasus. Nah, banyak kasus yang sulit diproses karena kekerasan terjadi dalam lingkungan domestik, serta minimnya saksi yang berani memberikan keterangan akibat tekanan keluarga dan juga stigma sosial. Nah, meskipun India telah memiliki mekanisme hukum melalui pengadilan, Section 34 BIPC dan perlindungan perempuan, proses penyelesaian kasus dowry debt ini masih sering banget berjalan lambat. Nah, kondisi ini menyebabkan banyak korban tidak memperoleh kepastian atau keadilan hukum secara cepat dan menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa belum sepenuhnya efektif dalam melindungi perempuan. Nah, kemudian dalam aspek ini dijelaskan juga bahwa peran mekanisme penyelesaian sengketa di India juga masih dipengaruhi budaya patriarki yang menganggap kasus kekerasan rumah tangga sebagai urusan keluarga. Nah, akibat dari itu banyak kasus dowry debt diselesaikan secara informal atau tidak dilanjutkan secara proses hukum, sehingga perlindungan terhadap perempuan masih lemah di tingkat global.
Nah, kemudian, ada pun aspek terakhir yaitu kompleksitas pelaksanaan kewajiban CEDAW dalam penanganan Daurida di India. Pada aspek ini dijelaskan bahwa kompleksitas implementasi CEDAW di India juga terlihat dari sulit yang mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam sistem perkawinan. Nah, praktik Dauri masih dianggap bagian tradisi sosial sehingga upaya perlindungan perempuan sering mengalami hambatan pada tingkat domestik. Nah, kemudian, ada pun dijelaskan bahwa kompleksitas pelaksanaan kewajiban CEDAW di India terlihat adanya gap antara pendekatan hukum formal dengan realitas sosial. Nah, tetapi masih sulit mengintervensi praktik budaya seperti Dauri ini yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian kompleksitas ini juga muncul dari rendahnya efektivitas mekanisme pelaporan dan perlindungan korban, di mana banyak perempuan enggan melapor karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan ketakutan terhadap stigma, sehingga implementasi CEDAW ini sulit tercapai secara optimal di tingkat domestik. Baik, adapun kita masuk ke bab 5 yaitu penutup. Pertama, kesimpulan dari penelitian ini adalah kepatuhan India terhadap CEDAW dalam penanganan kasus Dauridat di ini pada 2019 hingga 2020 masih menghadapi berbagai hambatan dan juga tantangan yang berakar kuatnya budaya patriarki dan juga lemahnya implementasi hukum di tingkat domestik ini. Nah, meskipun India ini telah membentuk berbagai regulasi seperti Dowry Prohibition Act 1961, Protection of Women from Domestic Violence 2005, serta ketentuan dalam Indian Penal Code (IPC), pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif karena praktik dowry ini masih dianggap sebagai bagian dari tradisi sosial masyarakat. Nah, saran dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa penelitian selanjutnya perlu memperdalam kajian mengenai kepatuhan India terhadap CEDAW dalam kasus Dauridat melalui pendekatan lapangan seperti wawancara dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga disarankan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah India dan kerjasama dengan organisasi internasional, serta menganalisis pengaruh faktor budaya, sosial, dan juga ekonomi terhadap tingginya kasus kekerasan berbasis gender. Nah, peneliti berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan teoritis yang lebih beragam agar dapat menganalisis mengenai implementasi norma internasional dalam konteks domestik India. Nah, sekian penjelasan dan juga presentasi dari seminar hasil skripsi saya tadi. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kurang penjelasan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.